Dan disitulah saya menemukan bukti-bukti foto perselingkuhan dia dengan perempuan itu. Bukti foto yang di rumah sakit juga saat perempuan itu melahirkan ada kakak di sini. Bersalin, proses bersalin. Waktu bidan sedang mendorong anak bayi yang sudah lahir itu, dia juga ada di situ, ada ikut. Malah dia muat di TikTok kakak, foto-foto itu. Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Santai Aja. Mari ketemu omong. Ini sore ketemu kedatangan tamu. Ini lebih enak dipanggil kakak, dipanggil ibu. Ibu Eri ya. Ibu Eri. Sesuai dengan podcast ketong sebelumnya, ada satu tamunya ketong yang bernama Om Eser. Marga apa lagi lupa beta? Eser Lelan. Lelan. Ya. Eser Lelan. Masih ingat namanya. Lengkap. Om Eser Lelan dalam podcast itu membahas terkait dengan ibu yang minta maaf ibu, tapi waktu itu Pak Eser bilang meninggalkan rumah di tanggal 2 September kalau tidak salah. Iya, benar. Nah, ibu bisa tidak menceritakan sedikit apa sih sebenarnya yang membuat ibu tanggal 2 itu keluar dari rumah? Bisa, Kak. Nah, silahkan ibu. Baik, terima kasih kakak. Iya. Ini bersyukur karena sore ini saya bisa ketemu dengan kakak. Siap. Untuk mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh suami saya sebelumnya. Maksud saya untuk mengklarifikasi ini supaya orang-orang yang berkomentar itu bisa mengetahui kira-kira masalah apa sebenarnya sehingga saya bisa meninggalkan rumah saat itu. Jadi sore ini kakak saya akan menceritakan mengapa saya pergi meninggalkan rumah saat itu. Karena begini kakak, saya punya masalah dalam rumah tangga dengan suami saya. Itu masalahnya itu adalah tentang perselingkuhan. Ya. Memang sebelum itu setelah saya mengetahui bahwa suami saya berkhianat terhadap saya, itu dia berkhianat dengan seorang perempuan. Memang saya tidak kenal perempuan itu, tapi dia bersama perempuan itu memiliki seorang anak. Punya anak. Iya, saya punya bukti kakak di sini. Saya tidak hanya sekedar menuduh, tapi saya punya bukti foto yang saya ambil dari HP suami saya sendiri. Setelah saya tahu bahwa dia berkhianat terhadap saya mencoba kakak untuk kami berdua duduk secara empat mata dan saya tanya. Ketika saya bertanya, tapi dia tidak mau mengakui perbuatannya itu kepada saya. Dia bilang apa yang orang-orang bilang itu tidak benar. Nah, setelah itu saya telusuri sendiri kakak. Waktu dia keluar pergi beli rokok, HP-nya dikasih tinggal di rumah. Kemudian saya ambil HP-nya, saya coba buka, dan disitulah saya menemukan bukti-bukti foto perselingkuhan dia dengan perempuan itu. Bukti foto yang di rumah sakit juga saat perempuan itu melahirkan ada kakak di sini. Bersalin, proses bersalin. Waktu bidan sedang mendorong anak bayi yang sudah lahir itu, dia juga ada di situ, ada ikut. Malah dia muat di TikTok kakak, foto-foto itu. Foto perempuan, terus waktu dia di rumah sakit, terus foto anak itu juga dimuat di situ. Bahkan semua orang lihat kakak. Jadi saat itu mungkin dia privasi saya tidak bisa buka. Tapi ada kawan yang kasih tahu saya bilang sudah viral di TikTok. Ada viral foto anak itu. Iya, foto anak itu. Bahkan perempuannya juga ada di TikTok. Setelah itu saya coba tanya, kira-kira akunnya itu nama apa? Karena saya tidak tahu kakak. Jadi mereka kasih tahu saya akunnya nama Irser.
Saya coba buka, oh ternyata benar ada di situ. Kemudian foto yang lain juga ada di WA pribadinya dia. Jadi saya ambil semua fotonya dari situ. Baru-baru kan dia bilang saya menuduh, tapi saya tidak menuduh, saya punya bukti kakak ada di sini. Ya. Jadi setelah itu saya tanya juga, tapi dia tidak mau mengaku kepada saya, tidak mau jujur dengan saya kak. Nah, saat itu saya merasa bahwa kenapa sebagai istri sah saya bertanya tapi tidak mau jujur dengan saya. Setelah itu saya merasa bahwa saya tidak dihargai kakak. Bahkan keluarganya dia juga mendukung perbuatannya dia kakak. Kenapa saya bilang mendukung? Karena saya dengan informasi dari orang-orang bahwa keluarga dari perempuan ini datang membawa tempat sirih dan 1 lembar selimut kepada kakaknya yang bernama Opa Lelan. Itu salah satu kepala dusun di sana kakak. Nah, keluarga perempuan itu datang membawa barang-barang itu dan kakaknya itu menerima barang itu. Tapi mereka tidak panggil saya untuk kasih tahu kakak. Mereka memilih untuk sembunyi dari saya. Setidaknya menurut saya begini, kenapa mereka terima barang itu? Sedangkan mereka tahu bahwa saya ini istri sah. Saya masih hidup, saya ada. Nah setidaknya kalau mereka orang mengerti, panggil saya, kasih tahu. Sir ada masalah begini. Kira-kira menurut adik sebagai istri sah itu kira-kira jalannya seperti apa. Tapi mereka memilih untuk menyembunyikan, mereka memilih untuk tidak kasih tahu saya. Ya. Terus mereka juga sampai pergi, saya tidak tahu bahwa anaknya ke gereja itu di gereja mana. Dia bersama dengan kakaknya ini pergi gendong anak bawa ke gereja. Mungkin menurut adat orang Timor itu bilang kalau bawa barang itu mungkin suruh keluarga laki-laki kenal ini perempuan dengan itu anak. Ya. Dan ada bukti foto di sini, selimut yang keluarga perempuan bawa di dia punya kakak itu ada fotonya di sini kakak. Ada. Saya ambil Nanti dari. sebentar beta minta izin. Iya. Saya ambil dari HP-nya suami saya. Dan di situ ada chat, ada keterangan di bawah. Nah, dari situ setelah saya menemukan itu semua bukti, dan saya merasa bahwa dia bersama keluarganya itu bekerja sama. Keluarganya juga mendukung perbuatan yang dibuat oleh suami saya ini. Sehingga saya mengambil keputusan, saya juga kasih tahu kepada keluarga saya, orang tua saya bahwa saya punya masalah seperti itu. Nah, dari situ orang tua saya, keluarga saya datang di Kupang dengan maksud untuk ya mediasi secara baik-baik. Oh, bapak dan mama dari Sumba, dari saya Sabu. punya om yang datang. Oh. Ya, dengan ada juga saudara yang lain datang untuk bertemu. Waktu datang bertemu dengan kakaknya itu yang dusun itu. Setelah om saya bertemu dengan kakaknya yang dusun ini, mereka tidak menyambut baik satunya orang tua. Ya. Malah kakaknya itu mengusir omnya saya, mengusir. Berangkat. Anda siapa? Saya tidak kenal. Tapi maksud om saya itu datang maksud baik-baik. Tapi mereka menyambut dengan tidak baik. Setelah itu kakak saya bersama dengan om dan keluarga saya pergi melapor masalah itu ke kepala desa. Ya. Sehingga tanggal 2 September itu kepala desa mengeluarkan surat. Tanggal berapa? Tanggal 2 September. 2 September. Ya. Kepala desa mengeluarkan surat panggilan untuk saya, kemudian untuk keluarga saya dan juga untuk suami saya. Panggil untuk mediasi di kantor desa. Tapi saat itu suami saya memilih tidak hadir di kantor desa. Sampai perangkat dijemput tapi dia tidak mau hadir, tidak mau datang. Katanya malu, takut. Jadi yang dimediasi saat itu hanya saya, keluarga saya dan kakaknya yang dusun itu. Sekaligus yang menerima barang dari perempuan itu. Jadi saat itu yang dimediasi hanya saya dengan keluarga dan juga kakaknya yang dusun itu. Nah, suami saya memilih tidak mau hadir saat itu. Dan saat itu juga keluarga bawa saya ke Kupang kakak, karena atas
saran dari pemerintah desa Iya. setempat. Dan saat itu juga ada pihak kepolisian, itu Babinsa, Iya. saat itu ada, mereka menyarankan keluarga untuk bawa saya ke Kupang. Karena dalam masalah seperti itu dan keadaan seperti itu, mereka berpikir bahwa saya tidak nyaman di situ. Iya. Ya, saya tidak nyaman sehingga mereka menyarankan keluarga untuk bawa saya sementara ke Kupang. Dan memang saat itu kakak, sebagai perempuan, sebagai istri saya merasa hancur saat itu. Iya. Saya merasa sakit hati, merasa kecewa. Kenapa suami saya mengkhianati saya? Saya bertanya dalam hati, apa kurangnya saya? Saya sudah memberi dia keturunan, 5 Iya. orang kan? Iya. Perempuan, laki-laki, ada semua. Apa yang Iya. kurang sebenarnya? Apa yang dia cari lagi di luar? Sedangkan saya juga sudah punya kerja. Iya. Saya jamin dia dan juga anak-anak. Tapi saya bertanya, apa kurangnya saya? Sehingga dia sampai mengkhianati saya seperti itu. Dan saya ke Kupang juga bukan karena inisiatif saya sendiri. Itu atas saran dari pemerintah desa. Iya. Sehingga keluarga membawa saya ke Kupang saat itu. Dan saat itu kakak, setelah saya pulang dari kantor desa bersama keluarga, sampai di rumah, suami saya bersama anak-anak tidak ada di rumah. Saya tidak tahu mereka sembunyi di mana. Sehingga saat itu saya tidak sempat bawa anak-anak. Karena memang suami saya menyembunyikan anak-anak. Saya tidak tahu sembunyi di mana. Mereka tidak ada di rumah saat itu. Jadi yang dia bilang saya telantarkan anak itu tidak benar, kakak. Saya tidak sempat bawa anak-anak karena Lanjut, kakak. Saat itu dia memilih menyembunyikan anak-anak dari saya. Saat itu mereka kasih tinggal kunci di luar. Iya. Saya ambil kunci, saya buka pintu, kemudian saya ambil pakaian, hanya berapa potong saja. Dengan saya punya motor yang saya bawa datang di Kupang. Iya. Dan dia bilang saya pencuri motor, itu tidak benar, kakak. Itu motor atas nama saya. Iya, betul. Ya. Di keterangan Ya. itu juga atas nama. STNK, BPKB itu atas nama saya. Ya. Jadi saya tidak pencuri. Itu hak saya karena itu barangnya saya. Iya. Dan dia bilang saya jebol rumah, tidak, kakak. Saya buka pintu, saya ambil kunci, saya buka pintu. Saya buka baik-baik pintunya, terus saya ambil pakaian juga hanya berapa potong saja. Masih ada saya punya barang-barang banyak di itu rumah yang saya belum ambil. Oke, itu sekilas ini minta maaf Iya. cerita untuk karena waktu itu sudah dengan Om Eser. Iya. Om Eser juga sebenarnya sudah kontak kami untuk mengklarifikasi hal-hal yang lagi di komen. Hanya karena Kotong belum dengan Ibu, Kotong masih menunggu dengan Ibu dulu, baru seperti apa. Intinya tujuan Kotong tidak untuk memperparah keadaan. Iya. Mungkin gambaran umumnya, kalau beta simpulkan dari tadi yang Ibu bicarakan, kalau dari keterangan Om Eser kurang lebih 13 tahun Ibu mereka menikah. Iya, benar. Betul, 2 tahun berpacaran. Sampai salah. Iya, benar. Nah, di 13 tahun Ibu dengan 5 orang anak, tentu Ibu melihat dari sudut pandangnya Ibu bahwa telah dihianati yang tadi Ibu bilang. Iya. Apa tidak ada apa ya? Kan tadi salah satu podcastnya dia juga yang dengan beliau juga, beliau menjelaskan terkait dengan Ibu tidak peduli lagi dengan anak. Padahal disatap, katanya disatap. Itu seperti apa penjelasan Ibu? Karena banyak orang yang kemudian bertanya bahwa apa iya seorang ibu yang telah bersalin, dan beta konfirmasi ke Pak Eser, Pak Eser bilang normal. Betul. Pak Eser juga bilang semuanya minta maaf tapi disusui, diasi. Benar. Apa iya seperti itu kejadiannya atau seperti apa Ibu? Ya, baik, kakak. Kalau orang yang berkomentar ya di media itu karena memang ada yang tidak tahu persoalan yang sebenarnya itu seperti apa. Bisa saja mereka komen yang tidak benar terhadap saya. Karena ini Pak Eser yang kasih statement. Iya, benar. Tapi yang sebenarnya itu seperti ini, kakak. Saya sebagai seorang ibu selalu menyayangi anak-anak.
Kalau dibilang saya tidak peduli dengan anak-anak itu tidak benar, Kakak. Karena apa? Waktu memang saya di Kupang, itu saya butuh ketenangan memang saat Iya. itu, Kakak. Jadi saya kurang Normal. lebih 2 minggu saya tidak sekolah. Iya. Dan itu saya memang minta izin di kepala sekolah, saya 2 kasih minggu tahu, saja, iya, saya bukan 1 bulan. tidak sampai, Kak, 2 minggu 2 lebih. minggu. Ya. Jadi saat itu saya memang minta izin di kepala sekolah. Iya. Ya, saya kasih tahu persoalan saya. Jadi untuk sementara Bapak saya butuh ketenangan, saya bilang gitu. Itu juga mungkin ada rasa takut. Iya. Ya. Jadi saya memang istirahat, tahan di rumah. Iya. Dan suami saya sempat ke dinas, lapor saya bilang saya tidak laksanakan tugas. Jadi saat itu memang kepala dinas panggil saya, kirim saya surat panggilan tertulis. Saat itu saya pergi menghadap, Kakak. Saya pergi kepala dinas, saya menghadap. Saya kasih tahu saya punya persoalan. Kenapa saya tidak masuk sekolah? Karena saya punya masalah. Jadi sudah, Kakak. Setelah itu tanggal 29 September saya masuk kembali sekolah. Ya, saya masuk kembali sekolah. Tapi saat itu ada anak-anak sekolah yang lihat suami saya ke sekolah. Tapi dia tidak masuk di kintal, dia di luar. Panggil anak-anak saya, ada 2 orang yang sekolah di SD. Betul. Itu. Panggil anak saya, dia bilang begini, kalau dia panggil Losong, tidak usah pikir. Ya. Berarti itu dia yang larang anak-anak tidak boleh dekat dengan saya, Kak. Bukan berarti saya tidak peduli. Kak. Itu tidak benar itu yang dia bilang. Dia larang anak-anak tidak boleh dekat dengan saya. Malah yang di Kupang ada 2 orang, Kakak, sekolah di Kupang, satu SMP, satu masih SD, tinggal dengan dia punya opa di BTN. Saat itu saya pergi ke situ, Kak, bersama dengan om saya, saudara-saudara saya. Saya pergi ke situ, maksud saya kasih tahu kepada ayah mertua saya tentang persoalan yang saya alami dengan suami saya. Sehingga saya harus pergi dari rumah. Jadi saya cerita di ayah mertua saya persoalannya. Karena memang suami saya tidak kasih tahu pada ayah mertua saya kenapa saya harus lari dari rumah. Tidak kasih tahu masalah sebenarnya. Jadi saya pergi ke sana, saya kasih tahu, Kak. Dan sebelum saya pulang, saya masih panggil saya punya anak nomor 2. Yang pertama belum pulang sekolah. Saya panggil saya punya anak nomor 2, saya kasih dia uang 50. Saya bilang ini uang jajan, nanti kalau kakak pulang bagi dengan kakak. Setelah itu saya sudah pulang. Tapi setelah saya sampai rumah, saya tinggal di Kelapa Lima. Saya sampai rumah belum setengah jam. Mereka transfer kembali uang yang tadi saya kasih. 50.000, Kakak. Transfer kembali. Minta maaf, pakai nomor rekeningnya siapa? Pakai lewat Dana. Oh, Dana. Iya. Jadi mereka transfer kembali uangnya. Kemudian dia WA saya bilang, saya tidak butuh mama punya uang. Siapa yang WA? Anak saya. Yang kakak, yang SMA. Saya yang tidak tahu. SMP ini, yang nomor 1 ini. Entah itu mungkin ada yang ajar mereka untuk kasih pulang uang. Atau entah mereka punya niat sendiri, saya tidak tahu. Tapi memang uang itu dikembalikan, Kakak. Mereka transfer kembali ke saya. Jadi kalau dibilang saya tidak peduli anak-anak, itu tidak benar, Kakak. Saya sebagai seorang ibu yang mengandung mereka selama 9 bulan, kemudian mengasuh mereka, merawat mereka, tidak mungkin saya menelantarkan mereka begitu saja. Jadi kalau dibilang saya tidak peduli anak-anak, itu tidak benar. Di sekolah saja kakak saya panggil mereka, tapi mereka tidak mau datang, tidak mau dekat dengan saya, karena memang bapaknya sudah larang mereka. Gitu. Minta maaf, beta klarifikasi. Ini maksudnya kau mencocokkan supaya kan ini maksudnya ini versinya Om Eser, ini versinya Ibu, supaya jangan sampai orang melihat 2 dari 1 saja. Di statementnya Om Eser itu kan Om Eser bilang kejadian di kantin bahwa ibu makan tidak lihat anak. Sedangkan ini sore ibu bicara bahwa ibu panggil mereka tidak mau. Benar. Sebenarnya kejadiannya seperti apa, Ibu? Kalau dibilang di kantin, Kakak, saya tidak pernah duduk di kantin untuk makan dan anak saya nonton saya, tidak pernah. Ya, itu yang beta pengen tanya Ibu. Tidak pernah, Kakak. Karena kalau saya di kelas, itu yang memang saya pernah suruh anak-anak panggil, saya punya anak itu. Tapi mereka tidak mau datang. Tapi kalau di kantin, Kakak tidak pernah seperti itu. Saya tidak pernah duduk di kantin, saya makan. Kemudian anak-anak datang nonton saya. Ya, di mana hati saya seorang ibu, kan tidak mungkin begitu, Kakak. Itu tidak benar. Ya, makanya beta pengen sekali ketemu Ibu. Ini salah satunya beta mau konfirmasi itu adalah karena waktu di Om Eser itu juga beta mengulang pertanyaan itu.
apa iya setega itu seorang ibu yang satu anak saja oke. Iya, iya, Mungkin cash pribadi mungkin iya, lagi jengkel anak. iya, Ini katanya dua-dua lalu ibu makan, minta maaf tapi bahasa ibu makan kue dan anak iya, beli jagung kalau tidak iya. salah, dan kemudian ke teman guru yang kasih uang ke anak karena bla bla bla. Itu tidak ada, Kakak. Teman guru siapa yang mau kasih uang? Tidak benar, Kakak. Malah saya tidak pernah duduk di kantin kemudian anak saya datang nonton saya. Tidak begitu, Kakak. Saya walaupun dalam masalah antara saya dengan suami saya, Yeah. tapi jauh dalam hati saya, Kakak, saya tidak pernah membenci anak-anak. Saya masih sangat menyayangi mereka, Kak. Yang tidak mungkin saya buang saya punya anak. Gitu. Apakah kemudian ada pintu terbuka untuk baikan karena Kalau mempertimbangkan psikologi anak ya, kalau untuk itu, Kakak, dari awal saya sudah mengambil keputusan untuk saya pisah. untuk bisa? Iya, benar. Karena apa, Kakak? Ini perselingkuhan ini bukan baru yang dia buat terhadap saya. Ini sudah kali kedua, Kakak. Kali pertama itu waktu kami masih tinggal di Kupang. Kan dulu pertama saya mengajar di Kupang. Saya honor di Kupang 2012 di SMA Beringin, Kupang. Baru menikah maksudnya, waktu baru awal-awal menikah Ya, ya berarti. sudah menikah baru Iya, saya honor. awal, iya. Ya. Awal-awal menikah. Kami menikah kan bulan Maret. Iya, Saya honor bulan Oktober iya. di SMA Beringin. Nah, itu pertama itu masalah pertama waktu di Kupang. Dia selingkuh juga, tapi dia orang tua istri. Dan kejadian itu saya memang tidak tahu, Kak. Tapi suami dari si perempuan ini datang di rumah cari dia. Iya. Ya. Kemudian saya tanya, cari siapa? Mereka bilang cari Eser. Ada masalah apa? Kemudian mereka cerita. Melakukan perselingkuhan dengan istri saya sampai punya anak. Jadi saya datang cari dia. Menghasilkan anak dari istri orang. Iya, benar. Memang satu saya tidak punya foto, Kak. Iya. Tapi orang datang cari di rumah. Dan masih tahu sampai sekarang. Iya. Orangnya ibu masih kenal sampai Iya. sekarang. Jadi mereka datang di rumah cari. Saya bilang dia tidak ada di rumah. Karena yang satu dia tidak ada, Kak. Iya. Nah, setelah itu mereka pulang, ketemu dia di jalur 40. Iya. Mungkin dia semua rencana untuk lari ke Takari sih. Iya. Ketemu dia di jalur 40, pukul dia. Ini kepala picah, Kak. Mandi darah. Jadi saat itu memang dia pernah masuk sel di Polsek Molava satu hari satu malam. Di saat itu akhirnya setelah itu dia keluar. Nah, dia keluar itu kejadiannya 2014. Dia keluar itu dari situ kemudian kami pindah ke Takari. Saat itu kakak saya masih kasih kesempatan untuk dia ya bisa berubah gitu. Manusia lah. Iya, bisa berubah. Tapi ternyata baru-baru dia mengulang lagi hal yang sama. Malah keluarga juga mendukung. Tadi saya sudah cerita kakak. Jadi saat itu saya berpikir bahwa oh mungkin mereka tidak suka saya lagi. Jadi saat itu saya mengambil keputusan kakak ya sudahlah. Lebih baik saya pisah saja. Tapi untuk anak-anak saya tetap merangkul anak-anak saya. Tidak mungkin saya buang mereka. Karena namanya tidak ada mantan anak di situ. Ya. Jadi kalau untuk mau kembali kakak tidak. Saya sudah mengambil keputusan untuk saya berpisah. Memang mencintai diri sendiri. Iya. Memang hal pertama yang harus dilakukan. Hanya dengan mempertimbangkan beta waktu cerita dengan beliau di podcast itu bahkan beta sedikit terpukul karena ibu begitu mencintai anak-anak. Itu beta rasa terpukul itu karena yang bungsu itu menurut pengakuannya Om Eser bahkan sampai umur 4 tahun ini masih tetap menyusui. Iya, benar. Mirip-mirip beta dulu, maksudnya iya. menyusui sampai apa netek di mama itu iya. sampai tua. Kategori tua kan kalau anak itu. Dan apakah cinta yang begitu kuat kepada anak itu meskipun sudah tercoreng dengan kehadiran orang ketiga dan keempat karena sudah 2 kali
Iya benar. Yang ibu tahu ya, yang ibu tahu Iya. sudah dua kali, berarti ketiga dan keempat. Orang ketiga itu ibu maafkan, dan orang keempat rasanya Iya. ibu, kan beta belum bisa memvonis pisah karena belum ada keputusan. Siapa tahu dengan momentum Natal ini ada buka hati mungkin atau apa, kan gak tahu rahasia. Tapi Iya. apa yang membuat ibu lakukan itu? Oke, tapi kita kembali ke anak ibu. Setelah 13 tahun dengan satu laki-laki, dan apa? Mungkin orang di luar sana juga berpikir, jangan sampai dia, minta maaf ya, ada bahasa begini, jangan sampai memtua lari kasih tinggal suami dan anak, ada laki-laki lain. Iya. Mungkin bisa melalui momentum wadah Iya, ini, iya. ibu bisa klarifikasi. Iya. Silakan. Kalau untuk itu kakak tidak Iya, ada. tidak ada. Saya meninggalkan suami ya, Iya, itu karena memang semua masalah itu dari dia. Dia yang berkhianat terhadap saya. Tapi kalau saya kakak, saya tidak pernah berpikir untuk berkhianat sekalipun, tidak pernah. Ya. Dan saya meninggalkan dia juga bukan berarti saya sudah punya yang lain. iya. Itu tidak benar kakak. Ya. Hmm. Saya berpikir begini, saya sudah berjanji Iya, satu di hadapan Tuhan untuk saya setia. iya, Dan itu yang saya pertahankan sampai saat ini. Karena apa? Kalau dibilang saya punya laki-laki lain, itu tidak ada. Karena bagi saya, harga diri saya, iya. ya, itu lebih penting. Hmm. Nama baik saya, itu lebih penting Hmm. dari hal-hal seperti itu. Saya wanita terhormat. Iya, Ya, saya punya jabatan, saya tidak mungkin berbuat hal yang kotor seperti itu, Kak. Yang mencoreng nama baik saya dan juga mencoreng harga diri saya iya, seperti itu. Dan mungkin orang bisa saja berkomentar seperti itu karena memang mereka tidak tahu masalah saya sebenarnya seperti iya. apa. Anak pertama lahir tahun 2013. 2012. 2012. SMP kelas 1 saat ini. Iya. Setelah 13 tahun tidur memeluk anak, dari anak pertama sampai anak kelima ini. Dan kurang lebih 3 bulan ini tidak lagi memeluk. Sonai rasa kangen kah dengan anak, pelukan anak? Kalau soal rasa kangen sama anak-anak, iya. Saya rasa kangen. Bapaknya? Tidak. Iya. Kangen Karena anak-anak. terlalu sakit, Kak. Iya, Kalau untuk dia. iya. Ya, sakit pengkhianatan itu bagi saya. Dan Hmm. mungkin siapa saja perempuan yang ada di posisi saya, pasti dia merasakan sakit yang sama seperti yang saya rasakan. Pembelajaran untuk kami Ya. juga yang Ketika suami-suami. dikhianati oleh orang yang kita cintai, gitu Hmm. kan. Ya. Kita sudah begitu setia, kita berkorban, tapi tidak dihargai. Ya. Itu sakit, Kak. Dalam satu cerita di luar podcast, Om Eser menceritakan momentum tanggal 2 pagi. Tanggal 2 September pagi Iya, iya. sebelum Ibu. Di momentum itu beliau mengatakan bahwa Ibu masih sarapan secara normal. Iya, tanggal 2 kan paginya saya masih di rumah, Kakak. Iya, maksudnya masih senormal itu atau gimana? Katanya malam atau satu hari sebelumnya itu surat dari desa itu harus sampai Iya, bersama. benar. Apakah betul beliau juga bertanya siapa yang melapor ke desa? Tidak ada, Kakak. Kalau Mbak Omong secara langsung kan dia tidak ada, Kakak. Karena dia tidak di rumah juga saat itu. Tanggal 2 pagi itu ibu sendiri dengan anak-anak di rumah atau ibu dengan uh, apa? Kalau tanggal 2 pagi memang dia ada Dia ada. di rumah. Tapi kan saya masih ke sekolah. Iya. Dari sekolah baru saya ke kantor desa. Tanggal 2 Tapi pagi. anak-anak dengan dia di rumah. Apakah tanggal 2 pagi itu makan semeja? Tidak. Tidak. Iya. Jadi kejadian ibu tahu kejadian soal ada anak dengan orang lain itu kapan tepatnya? Itu saya sudah lupa kapan. Iya, tapi maksudnya bulan apa kira-kira? ya itu sekitar akhir Agustus lah. Akhir Agustus. Iya. Pertengahan ke akhir Agustus, Iya. 20-an. Karena memang ada orang-orang di sana yang tahu, Kakak, tentang Ya, di keluarga kampung biasanya. keluarga perempuan datang bawa barang. Tapi saya, Kakak, asli tidak tahu.
Tapi setelah di sekolah ada yang bercerita dengan saya, baru saya tahu. Saya kaget. Hah? Kok saya tidak tahu, tapi orang lain bisa tahu. Sebodoh itukah saya? Saya bertanya gitu kan. Jadi waktu saya tahu kakak, saya merasa hancur sih. Ya, saya merasa hancur, tapi saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan kasih saya kekuatan. Selain 2 kasus perselingkuhan yang menghasilkan anak, ini kan dua-duanya menghasilkan Iya. anak. Apa ibu tahu ada kasus perselingkuhan lain dari Pak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena memang tipe yang tidak suka cari tahu sepertinya ibu. Iya. Bukan maksudnya bukan saya apa, tapi Iya. sepertinya ibu tidak terlalu suka gosip sebenarnya. Iya, iya, benar. Karena apa, saya itu kakak jarang untuk saya keluar rumah gitu. Iya. Saya hanya keluar ke sekolah, ke gereja. Iya. Terus kalau ada ibadat, kan kebetulan saya majelis di Iya. sana. Jadi kalau ada pimpin ibadat, saya bisa keluar. Iya. Tapi setelah itu saya di rumah saja, tidak pernah keluar. Bertamu sekalipun yang tetangga tidak. Oke. Kalau seandainya ibu minta maaf, ini ketong berandai-andai sedikit, Iya, iya. berapa sih? Tiba-tiba Om Eser minta maaf. Kalau- Saat apa yang ibu taruh kasih dia? Lu harus buat ini A, B, C, D. Kalau omong tentang itu, kakak, kayaknya memang dia itu orangnya egois. Kenapa? Seandainya. Tidak. Kenapa saya bilang begini? Karena apa? Sejak keluarga saya bawa saya ke sana, Iya. ke Kupang, tanggal 2 September, sampai hari ini, dia tidak pernah bertemu dengan saya, ke keluarga saya. Tidak pernah. Tidak ada inisiatif. Katanya Untuk pernah kirim keluarga untuk pergi. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Tidak ada satupun dia punya keluarga yang datang bertemu dengan orang tua dan keluarga saya. Tidak ada. Sampai hari ini. Berarti memang mereka tidak suka saya. Itu pemikiran saya. Gitu. Jadi kalau bilang Kalau seandainya, ini ketong berandai-andai, Iya. kan tadi ibu juga bilang saya mau pisah, oke. Hormat, maksudnya keputusan ibu itu saya tidak bisa ganggu, itu keputusan pribadi dan ibu harus tetap mencintai ibu punya diri. Benar. Memutuskan kembali atau tidak itu kan harus keputusan dan harus betul-betul karena cinta pada diri sendiri. Kayak orang lain, termasuk anak dan suami itu kan nomor 2. Diri sendiri dulu harus dicintai. Kalau menurut beta baru kata. Nah, kalau seandainya 5 anak ini, oke lah kalau Om Eser kalau ibu bilang egois gitu. 5 anak ini datang mencari mamanya. Terus bilang, ajak ke, ayo baikan dengan bapak. Seperti apa respon ibu ke anak-anak ini? Kalaupun mereka datang cari saya, pasti mereka saya terima mereka. Iya. Tapi kalau diajak untuk baikan sih, kalau untuk damai sih, saya damai. Tapi untuk kembali lagi seperti dulu, tidak. Karena itu keputusan saya dari awal. Benar. Saya tidak akan rubah saya punya keputusan. Lebih baik saya sendiri, saya menikmati saya punya kebahagiaan. Kalau beta jadi Om Eser contoh, ini seandainya beta yang Om Eser. Beta datang blok, beta pu istri pu kaki gitu. Minta ampun, minta maaf. Tetap saya punya keputusan seperti apa itu sekarang. Ya. Ada 5 anak yang tetap pada posisi pengen memanggil seorang mama, seorang bapak, yang hanya bisa dipanggil tanpa embel-embel. Yang lain kan mama ini, bapak ini. Yang hanya bisa dipanggil mama cuma 1 orang. Yang mama tok tidak ada embel-embel. Yang bapak tok cuma 1. Apa pertimbangan anak itu tidak mampu merubah? Tetap, memang gitu. Karena 2 kali perselingkuhan itu. Iya, benar. Malah ya bukan hanya perselingkuhan sih. Saya juga dapat KDRT, Kak. Memang saya saat itu tidak visum, mungkin tidak ada bukti. Iya. Tapi saya selalu dapat KDRT dari suami saya. Saya selalu dipukul. Apalagi kalau dia mabuk, dia pukul saya. Memang saat itu saya tidak pernah melapor sih kepada pihak yang berwajib. Saya memilih untuk tetap bertahan. Gitu. Tapi dengan adanya perselingkuhan yang kemarin, saya sudah tidak mampu untuk bertahan, Kak. Ya. KDRT ini pukul fisik. Iya. Bukan, minta maaf, tapi bukan, kan statementnya beliau. Ini beta konfirmasi ke statement beliau yang menurut beta ya normal. Kenapa beta berani bilang normal? Karena katanya hanya piring gelas saja yang bunyi. Ya kalau kategori beta ya itu masih kategori wajar dalam berumah tangga. Kekerasan fisik seperti apa Ibu pernah alami? Saya ditempeleng, ya seperti itu kan.
Kemudian, Sesering apa? ya, Sesering apa? maksudnya, Sebanyak apa? Berapa kali atau sebanyak apa? ya saya tidak bisa hitung sih. Tapi terlalu sering. Iya, apalagi kalau mabuk. Baru dia orangnya suka cemburu, Kakak. Hmm. Ya. Tapi sebenarnya saya tidak seperti itu sih. Dia suka cemburu saya. Dengan kawan guru juga dia cemburu saya. Saya bilang, saya tidak seperti itu. Kenapa harus cemburu? Jadi kalau saya bantah dia, baru dia pukul saya. Ya. Atau ada masalah lain mungkin. Ya. Dia kalau emosi, dia pukul saya. Tapi dengan adanya itu kakak, saya memilih bertahan sih. Saya bertahan. KDRT itu bisa buat ibu bertahan. Iya. Tapi dengan, Perselingkuhan iya, tidak bisa buat perselingkuhan ibu. tidak bisa. Karena sakit. Lebih sakit kakak bagi saya. Perselingkuhan lebih sakit bagi saya. Makanya saya ambil keputusan untuk saya pisah. Gitu. Apa ibu tidak pernah sedikit mencari tahu? Ini kan yang punya hasil. Hasilnya ada 2 orang anak di luar nikah. Beliau punya. Jangan sampai ada yang lain lagi. Atau tidak peduli gitu. Dulu maksudnya. Mungkin Saya tidak tahu kakak. Yang saya tahu hanya itu saja. hanya 2 itu. Ya. Dan memang saya orangnya tidak suka cari tahu sih kakak. Karena memang dia punya HP juga kan. Kalau orang lagi punya rahasia kan tidak mungkin dia kasih buang-buang sembarang HP kita. Untuk kita bisa tahu. Jadi, Dan saya juga tidak terlalu, istilah orang bilang terlalu kepo gitu. Tidak. Saya tidak seperti perempuan lain terlalu kepo untuk cari tahu ini, cari tahu itu, tidak. karena ibu sudah dengar gosip dulu, baru Iya, ibu ya terpanggil mungkin untuk memeriksa HP. iya, benar. Ya, karena kan kalau gosip kan mungkin Iya, saya kurang percaya. iya. Kan di kampung Tapi, kan hal biasa iya, itu. setelah saya telusuri sendiri dari HP, saya percaya. Boleh beta lihat sedikit dia Dan punya foto. itu benar. Kalau diizinkan. Iya, Ya minimal tidak menunjukkan ke kamera, tapi iya, potong benar. minimal beta jadi saksi. Iya, iya. Ya semoga tidak jadi saksi dusta. Ada kakak di sini. Oh, segininya. Iya. Saya tidak tahu itu di kamar, di kos, di mana, saya tidak tahu. Tapi saya ambil dia punya HP itu. Wow. Kalau ini selimut yang mereka bawa, perempuan bawa. Ini selimutnya. Iya. Ada chatnya di bawah itu. Beta izin baca ibu. Iya. Ini chatnya beliau ke ibu itu ya. Tidak kakak, mungkin chatnya, ya mungkin dia sudah kakak. Chatnya dia ke perempuan itu mungkin. Bisa jadi. Iya. Malah ada chat yang lain kakak. Iya. Kalau dia mengaku pada perempuan itu dia tidak ada istri. Gitu. Sehingga keluarga berani bawa datang barang. Gitu. Ada chat di sini. Ya, perempuan marah dia. Kalau dari awal kamu kasih tahu kamu ada istri, tidak mungkin saya mau begini. Ada chat di sini. Saya ambil dia punya HP. Perempuan yang chat dia. Jadi mungkin dia kasih tahu di perempuan bahwa dia tidak ada istri.
Iya. Terus saya di sini apa gitu? Hmm. Saya dianggap apa? Gitu. 5 anak, 5 kali 9 bulan, 45 bulan. Ini beta bahasa yang beta Iya, kasih keluar waktu itu. Kangen kan tuh. Tidak mungkin ibu tidak kangen iya, anak-anak. kangen. Sekarang ibu tinggal di mana? Kalau boleh tahu. Di Maksudnya kalau di Benu, waktu desa Benu kalau mengajar tinggal di mana? saya tinggal di mes, Mes sekolah. mes guru, ya. Mes guru. Tidak ada upaya atau karena takut benturan. Kan eh, satu desa nih, Iya, iya. hidup di satu desa. Tidak ada upaya untuk menjenguk anak. Atau anak berisap, atau karena takut ada benturan fisik dengan suami. Kalau untuk saya mau ke rumah untuk sapa anak-anak, saya rasa takut, Kak. Oh, ya, Iya, paham. benar. Pasti. Tapi dalam hati saya kangen mereka. Apalagi tidur sendiri di mes. Iya, Apa syaratnya? Meskipun ibu tadi bilang saya sudah pastikan. Tapi ini kan sudah 3 bulan berlalu dan beta coba mencari tahu di uh, pihak-pihak yang mungkin bisa untuk bertanggung jawab dalam membicarakan ibu tuntutan, ternyata belum terdaftar atas nama ibu. Berarti belum memulai untuk menggugat. Dalam artian yang lain menurut beta mungkin masih ada celah sedikit. Ya mungkin selubang jarum pun juga mungkin masih ada pertimbangan. Apa sebenarnya syaratnya ibu jikalau Pak Eser mau baikan dalam konteks memperbaiki hubungan? tidak ada syarat lagi, Kak. Tidak ada syarat. Iya, Sudah betul-betul. iya. Itu sudah betul. Kalau disuruh memilih, Iya. kalau kata bicara konteks hukum, kemungkinan kalau ibu gugat kan ibu menang di pengadilan Iya, untuk hak asuh anak. Apa ibu siap terkait hal itu? siap, Kak. Mengasuh 5 orang anak. Iya, saya siap. Kan beliau kan sekarang baru-baru kan beliau bilang dia sekarang telah menjadi ayah dan ibu sudah kurang lebih 3 bulan. Sekarang mau tanya ibu, apa ibu siap juga untuk 5 orang anak? Siap, Kak. Kan tidak mungkin saya buang anak-anak. Ibu masih sayang anak? Saya. Tapi untuk dia tidak. Benar, Kak. Saya serius. Ya. Ya. Dalam artian beta baru mau masuk ibu langsung potong, makanya beta tertawa. Tapi 15 tahun loh. Hubungan yang ibu waktu apa respon ibu waktu ini agak mungkin lucu tapi beta harus tanya ibu. Apa respon ibu waktu lihat beliau menangis di video? Tidak ada respon apa-apa, Kak. Biasa saja. Memang dia sering menangis. Itu kan air mata munafik lah bagi saya. Tapi beliau bilang waktu beliau punya mama meninggal itu dia tidak menangis karena kasus ini beliau menangis. Itu dia mengkosong, Kak. Masa seorang ibu meninggal tidak menangis. Tapi bagi saya waktu dia buat berita itu, bagi saya dia menangis tuh munafik, Kak. Ya. Itu berpura-pura saja. Itu tidak benar. Ya. Apa tangisannya dia itu tidak menggugah sedikit cinta yang dulu pernah bersemi? Tidak, Kak. Karena semua sudah terhapus dan luka. Luka pengkhianatan. Beta beta sempat dalam satu diskusi dengan beliau di luar podcast. Beta punya bahasa begini. Beta bersyukur ibu, ini minta maaf beta bicara ini ke beliau. Beta bersyukur ibu memilih untuk jalan dari rumah dalam keadaan psikologinya tertekan. Benar. Daripada minta maaf, tapi ibu terlalu stres, lalu terganggu secara kejiwaan. Iya benar. Atau memutuskan untuk mengakhiri hidup. Beta bicara dengan dia seperti itu. Dan Om boleh bilang itu salah, tapi beta justru bersyukur. Dan Om juga harus bersyukur soal hal itu. Mungkin beliau kaget atau apa beta santai. Tapi memang jadi diri sendiri itu harus lebih mencintai diri.
Iya. Nah, luapan luapan apa kekecewaan ibu itu yang beta sonde tahu harus harus menempatkannya seperti apa. Beta punya punya satu barang ibu, eh, untuk ibu sebenarnya. Beta minta di kawan sebenarnya untuk tolong. Ini bunga Edelweiss ibu. Ini ibu untuk ibu, untuk mencintai diri sendiri. Ini bukan bukan kotong belika sih ibu, sukan. Ini Iya. kawan punya usaha Iya. Glory apa Morning Glory kalau tidak salah. Iya. Beta bilang di dia, Pak yang waktu bilang ibu P3K itu mau datang podcast. Iya. Dan beta bilang lu ada bisa sampai sumbang bucket bunga untuk ibu. Iya. Dan dia kata, beta izin baca kasih dia arti. Beta sampai punya maksud apa ibu. Oh, mana? Jadi kalau Edelweiss sih ibu artinya tuh komitmen sejati, lebih melambangkan ketahanan dan kekuatan dalam satu hubungan relasi sebagai lambang pengikat perjuangan sebenarnya perjuangan cinta. Ibu kalau menurut beta itu lebih kepada ibu sudah pada tataran mencintai diri sendiri. Beta berharap itu uh, ibu masih tetap berpikir terkait anak-anak. Karena hari ini beta mendengar ibu langsung bahwa ibu tetap akan mencintai anak-anak. Iya. Dan uh, soal hubungan ibu itu kau kembalikan ke ibu. Tapi seandainya uh, apa memang pada waktunya ibu memutuskan untuk menggantung dalam tanda petik demi anak-anak, bisa saja. Karena sudah 3 bulan tanpa ada Iya. Iya. terdaftar, jadi beta Iya. beta mencoba untuk berbicara seperti itu. Tapi izin beta bertanya satu pertanyaan yang mungkin sensitif, ibu boleh jawab ibu sonde. Sonde perlu sangat. Setelah keluar tanggal 2 itu, Iya. dalam amukan kekecewaan terkait dengan bapak dari anak-anak ini, serindu apa ibu terhadap kasih sayang anak? Saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa apa? Menghitung seberapa rindunya saya terhadap mereka, mungkin lebih besar lah kakak. Saya tidak tahu, tapi ya sangat sangat merindukan mereka gitu. Ya. Tapi karena memang keadaannya ya tidak memungkinkan untuk sementara saya bisa bersama dengan mereka. Ya. Tapi kalau nanti ke depannya memang anak-anak harus dengan saya, tetap saya tidak bisa membuang mereka. Ya. Di satu sisi yang lain, izin ibu juga sudah siap juga. Bisa saja anak-anak dicuci otak, minta maaf. Iya, iya. Untuk membenci orang yang telah mengandung dan bersalin untuk mereka. Iya. Sudah siap juga untuk itu. Memang dia kan sudah melarang anak-anak, jadi Ya. otomatis dia juga mempengaruhi anak-anak untuk benci saya. Ya. Gitu. Tapi sekalipun mereka sebagai anak-anak membenci saya tidak akan pernah membenci mereka sampai kapanpun. Kalaupun mereka besok-besok mereka cari saya tetap menerima mereka sebagai anak-anak saya. Walaupun mereka benci saya, tidak apa-apa. Tapi mungkin untuk sementara ya, mungkin mereka pemikirannya belum dewasa. Tapi mungkin ke depannya ketika mereka semakin dewasa, pasti mereka semakin mengerti. Dan mereka tahu, oh, kenapa mama harus ambil keputusan untuk pisah dari bapak. Pasti mereka akan mengerti, oh karena masalahnya gini. Ya. Dan mungkin saat itu ya, mungkin mereka pasti mencari saya. Kan tidak mungkin ya, seorang mama kandung
tidak mungkin mereka tidak cari. Pasti mereka akan cari saya. Memang ibu lagi Sekalipun mereka membenci saya, tapi saya tidak akan pernah membenci mereka sampai kapanpun. Jadi kondisionalnya dia sekarang yang terjadi di Sabenu lebih kepada keamanan ibu Iya. untuk tidak memaksa berhubungan dengan anak untuk menghindari konflik. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Iya. Tadi yang sempat terlewatkan, apa respon mertua, bapak mantu, bapak dari Eser saat ibu pergi melapor? Ya, responnya itu minta untuk ya, keluarga saya kembali lagi ke Takari untuk mediasi lagi tentang persoalan kami. Tapi om saya tidak mau saat itu. Om saya bilang begini, saya sudah hampir 1 bulan di Beni, tapi Eser saja tidak pernah mau untuk ketemu saya. Jadi kalau Bapak dong mau, ya kita di Kupang saja. Kita bertemu keluarga di Kupang untuk kita bicarakan ini. Tapi ayah mertua saya tetap bersikeras, ya, orang tua saya harus kembali lagi ke sana. Sedangkan orang tua saya juga punya tugas. Om saya tuh dia cuti selama 1 bulan hanya untuk urusan punya masalah saat itu. Jadi ya, dia juga harus kembali ke Sabo untuk melaksanakan tugas. Jadi saya itu tawarkan kalau mau ya kita bertemulah di Kupang. Rumah keluarga ada di Kupang. Tapi memang ayah mertua saya tidak mau. Nah, om saya juga tidak mau. Kalau kita harus kembali lagi ke sana. Sedangkan saat itu sudah ada mediasi di desa. Tapi suami saya memilih tidak hadir. Tidak mau juga bertemu dengan orang tua saya, keluarga saya. Gitu. Jadi sampai hari ini mereka diam saja. Tidak ada inisiatif apa-apa. Jadi kalau yang dia bilang, pernah ada dia punya keluarga, ketemu keluarga saya itu tidak benar. Tidak pernah ada satupun yang datang ketemu dengan saya maupun keluarga saya. Ada satu statementnya beliau bahwa ibu memblokir nomor anak. Iya, itu benar. Benar. Karena apa kakak? Gini, kenapa saya blokir? Bukan berarti saya benci anak-anak. Iya. Tapi di situ mereka chat saya kakak lewat WA. Iya. Chat saya dan bahasa-bahasa yang menyakiti saya kakak. Saya tidak tahu entah itu anak-anak saya yang buat bahasa ataukah ada orang lain yang mengatur kalimat-kalimat seperti itu terhadap anak saya kemudian memakai akunnya dia untuk chat saya. Bahasa-bahasa itu menyakitkan bagi saya. Berarti blokir itu bukan karena membenci anak, bukan untuk menghindari komunikasi, tapi lebih kepada menjaga kejiwaan ibu untuk tetap stabil. Malah suami saya juga saya sudah blokir dia. Gitu. Tapi sampai sekarang ibu masih omong suami saya. Iya, karena memang belum masih cerai resmi. Ya, belum cerai resmi. Kalau sudah cerai resmi ya pasti mantan. Mantan suami. Ya. Ada mantan suami, tidak ada mantan anak. Iya, benar. Tapi betul ibu mau cerai. Benar, Kak. Itu keputusan saya dari awal. Dan apa tidak perlu hanya sekedar pisah ranjang saja? Tidak, Kak. Saya sudah ambil keputusan seperti itu. Dan itu keputusan murni dari hati saya, bukan dari orang lain. Kalau di pengadilan nanti, ini kita berandai-andai ke depan. Pak Eser itu kan ngotot anak-anak harus dibawa. Bahasanya beliau adalah mohon pertimbangan. Karena memang secara hukum pasti dibawa ibu. Iya, benar. Kalau keseluruhan sidang seandainya terjadi, apa harapan ibu dari keputusan itu? Kalaupun begitu kakak, ya, tidak masalah bagi saya. Dia mau bawa anak-anak pun, atau saya yang bawa anak-anak juga ya, tidak apa-apa. Kalau feeling beta, dugaan beta, putusan pengadilannya itu pasti lari ke ibu. Iya benar, karena mereka masih di bawah 17 tahun. Nanti mungkin putusan anak-anak secara person yang mungkin ke bapak. Apakah saat keputusan itu ke ibu, ibu akan menggunakan itu untuk menahan anak atau menghindari konflik dengan bapak dan menyerahkannya ke bapak? Kalau memang ya dia minta anak-anak harus dengan dia, tidak apa-apa. Untuk menghindari konflik lah. Gitu. Iya. Tapi saya sebagai ibu, saya tetap bertanggung jawab untuk mereka. Tidak mungkin saya lepas tanggung jawab saya. Gitu. Saya mencari tahu latar belakang Pak Eser. Ya. Beliau sempat maju kepala desa kali yang lalu. Dengan suara yang begitu banyak dan kalah tipis sekali.
Iya benar. Beta membayangkan ibu secara psikologi berada di tengah-tengah orang, Iya, tengah-tengah keluarga suami. iya, Cukup cukup menyeramkan dalam tanda petik ya. iya, Karena pasti kemana-mana ada entah keluarga, entah secara politik kita bicara, pastikan pendukungnya dia cukup luar biasa banyak. iya, iya. Eh, Beta coba mengalihkan satu hal gitu, Bu. Apakah mungkin, ini dugaan beta, Iya. bisa saja ada upaya untuk merusak kubu rumah tangga ibu ini karena faktor politik lokal atau lainnya, atau memang karena betul ibu yakin kalau persekusi itu ada maka ibu secara sadar keluar dari rumah. Kalau untuk yang tadi bilang apa, dia pernah calon Iya. kepala desa, ya benar. Tapi bagi saya itu hal baik sih. Ya, dan satu saya mendukung juga. Iya. Kemana-mana kampanye saya ikut. Ya. Tapi kalau untuk itu bukan alasan untuk saya pergi dari rumah. Tapi karena memang dengan adanya pengkhianatan, dalam hal ini perselingkuhan yang memang sudah cukup menyakitkan bagi saya. Saya tidak mampu lagi untuk bertahan, makanya saya mengambil keputusan untuk saya harus pergi. Ya. Memang Jadi bukan karena ada apa-apa, tidak. ini 12 tahun, 13 tahun. Iya, 12 tahun Natal dan Tahun Baru dengan suami dan iya. anak-anak. Ibu sudah siap secara psikis untuk Natal tanpa mereka di 2025 ini. Siap, Pak. Saya Natal bersama orang tua dan keluarga. Mau pulang Sabu atau di Kupang saja? Saya rencana libur mau ke sana. Karena memang saya sudah 11 tahun tidak pernah jenguk orang tua, keluarga. Di satu sesi itu, beliau bercerita bahwa orang tua di Sabu tidak mengetahui tentang kejadian ini. Ya, tidak mungkin lah kakak. Orang tua saya tahu. Malah mereka setelah saya kasih tahu, oh saya punya masalah, Iya. mereka sempat kumpul keluarga di sana dan mereka bicarakan ini masalah. Kemudian om saya datang untuk Oh, urus jadi saya. Om datang dari Sabu untuk urus itu hasil rembuk keluarga di Sabu, Iya benar. makanya diutuslah Iya, Om ini untuk datang selesaikan di iya. Takari. Kalaupun seperti yang dia bilang, orang tua saya tidak tahu. Memang saya tuh, bapak saya pernah telepon saya kasih tahu kalau suami saya ada telepon ke sana. Dia kasih tahu kalau saya lari dari rumah. Iya. Kemudian bapak saya bilang gini, kalau dia lari dari rumah ya, kau lapor polisi supaya cari. Gitu. Nah, itu saja. Bukan berarti mereka tidak tahu masalah saya. Kan tidak mungkin. Saya tidak kasih tahu mereka. Mereka orang tua. Gitu. Mereka tahu. Sehingga mereka di sana pernah buat suatu rapat keluarga Iya. gitu untuk membicarakan tentang persoalan yang saya alami. Iya. Sehingga mereka mengutus om saya untuk datang dan urus persoalan itu. Cukup apa ya? Cukup matang ibu dalam bertindak. Maka beta kata-kata tadi, beta lebih bersyukur. Dan beta sampaikan ini ke beliau di diskusi di luar kamera. Iya. Bahwa beta sana melihat pada posisi kenapa kuat. Tapi lebih baik keluar untuk sedikit refreshing, melepas Iya, benar. pikiran. Daripada harus terus menampung dalam pikiran dan dua hal itu terjadi itu. Tapi ibu tetap kuat. Kuat kakak, karena Tuhan kasih kuat saya. Karena ketika saya mengalami masalah begini, ya, saya tidak lari ke manusia, saya lari ke Tuhan. Karena saya tahu Tuhan akan kasih saya kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Kan. Sekalipun saya harus mengalami luka. Ada satu statement beliau, mengingat dulu nikah pesan sampai maut memisahkan. Katanya waktu apa? Iya.
pengembalaan. Iya, iya. Pendeta bicara seperti itu. Makanya beliau mungkin ngotot-ngototan menyangkut itu. Sebenarnya selain tadi ibu bilang, ibu bicara terkait dengan uh, perselingkuhan, ibu juga bicara terkait dengan uh, KDRT meskipun ibu Iya, tidak visum. iya. Apa sebenarnya seandainya ibu perselingkuhan yang kedua ini tidak terjadi, hanya KDRT, dalam artian ibu bilang sering ditampar. Tampar ini kan bisa saja tampar begini, bisa saja pukulan. Entah, saya tidak mau terlalu masuk ke dalam. Iya. Luka fisik ibu bisa tahan. Iya. Luka hati yang sekarang ibu lagi coba untuk obati. Lukanya itu disebut yang namanya eser. Kalau seandainya beta menjaske luka gitu. Luka itu bernama eser, sehingga harus diobati, menghilangkan eser. Tapi tadi ibu punya komitmen terkait anak-anak sangat luar biasa. Ini hanya apa ya? Bunga ini hanya untuk sekedar cinta sesungguhnya itu datang dari anak dan suami dan keluarga. Dalam satu diskusi juga beta omong di Om Eser. Ya, Bapak kan beliau cukup menggebu juga di video pertama soal menunggu pisah. Bagi beta ibu, karena izin beta juga berumah tangga, ibu tadi sempat cerita dengan beta pu istri, kotong punya usia pernikahan tipis, beda-beda tipis. Bagi beta, kotong laki-laki sebagai kepala keluarga adalah nakoda kapal yang berjalan. Bukankah Tuhan menjanjikan pelabuhan? Bukan pelayaran yang aman. Pelayaran itu kan ada gelombang. Tapi pelabuhan yang dituju kan yang dijanjikan. Kan tadi ibu bilang ibu dekat, maksudnya ibu majelis dan lain sebagainya. Kalau disuruh memilih untuk pisah secara pengadilan dan sudah pisah saja, mungkin 10-20 tahun ke depan kembali, ibu memilih yang mana? Kalau dari awal saya sudah ambil keputusan untuk pisah, tidak mungkin lagi saya kembali, Kakak. Berarti dengan kata lain, kapal yang sedang berlayar ini harus siap karam. Iya, siap. Dan apapun juga itu, minta maaf ibu, setiap ada kejadian kapal tenggelam, itu penumpang mau itu selamat maupun tidak selamat, pasti ada luka yang terus membekas. Dan penumpang itu berjumlah 7 orang. Bapak, ibu, dan 5 anak. Atau bagaimana? Ya. Kalaupun memang kami sudah berpisah, Iya. pasti luka itu bagi saya pelan-pelan akan pulih. Ya. Karena saya tahu Tuhan akan pulihkan saya dari kehancuran yang saya alami. Tidak mungkin saya akan terus hidup dalam luka. Gitu. Oke. Kalau seandainya, ibu sekarang di Kelapa 5, ya. Boleh toh kita bicara, ibu tinggal di mana sekarang, boleh kan? Kan di Bena saja, ya Benu saja boleh. Seandainya Pak Eser beserta anak-anak pergi ke rumah Kelapa 5, ibu siap temui? Bisa, bertemu bisa. Terlepas dari damai tidak damai itu nomor iya, kesekian. Tapi itu demi anak-anak. Iya, pastinya demi anak-anak. Sebuah kangen. Iya. Mungkin ibu kangen anak-anak, takut pergi mencari karena menjaga seperti ibu bilang, dan saya memaklumi itu. Sekarang kita balik anak-anak kangen. Ibu ngotot ke bapaknya untuk bapaknya antar ke ibunya. Tidak apa-apa, Pak. Saya terima anak-anak. Apakah Pak Eser juga boleh masuk ke rumah untuk
untuk duduk sambil ibu bermain dengan anak-anak. Atau Pak Esther di luar, anak-anak saja yang masuk. Iya, boleh masuk. Boleh masuk Iya, sebagai tidak apa-apa. tamu, tidak Iya, apa-apa. Mumpung kan masih status suami istri. iya, Ibu izin, beta doakan ibu secara kejiwaan tetap baik. iya. Mungkin ada pesan ibu sebelum kau akhiri ke orang ke di luar sana tentang ini kondisi, tentang ibu secara perempuannya, mungkin mau pesan ke orang lain seperti apa, silahkan. Ya, sebagai akhir dari Iya. ya, pertemuan kita hari ini, saya mau titip pesan untuk para perempuan ya, di mana saja berada, ketika kita dikhianati oleh orang yang kita cintai, mungkin itu menyisakan luka. Tapi janganlah kita terpuruk dalam luka itu. Kita harus berusaha untuk bangkit. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan luka yang kita alami. Itu saja. Saya ada pesan untuk perempuan, jangan rebut laki orang. Itu kan pilihan mereka. Pilihan mereka. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu telah datang di akhir beta mendoakan Ibu untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Beta bersyukur Ibu bisa tetap sehat dalam tekanan psikologi. Iya. Karena bagaimanapun juga secara aturan ibu mereka dikategorikan perempuan, dikategorikan anak-anak itu kaum rentan yang tetap. Katong kenapa menunggu ibu, kenapa tetap mencari ibu punya waktu, karena katong pengen dua perspektif dari dua sisi yang berbeda. Benar. Izinkan beta untuk tetap mendoakan yang terbaik untuk berdua, bertujuh, demi yang berlima. Yang terbaik entah versi ibu seperti apa dan Pak Aser seperti apa, itu biarlah menjadi rahasia berdua. Tapi izinkan ketong tim santai aja, tetap mendoakan sekiranya 5 orang anak ini tetap mendapat kasih sayang yang utuh dari bapak kandungnya dan mama kandungnya, tanpa harus ada sekat yang memisahkan. Izin, itu ketong punya doa. Ibu izin meskipun mungkin kurang berkenan itu doa, tapi katong akan tetap mendoakan itu karena demi anak-anak, dan katong juga akan mendoakan untuk ibu cepat pulih dari psikisnya ibu yang 2 kali dihianati. Kan kita tidak tahu yang hianati yang tidak ada hasil. Tidak tahu. Tidak tahu kan, ibu juga tidak tahu dan kita juga tidak tahu. Yang ibu tahu cuma 2 kali sama-sama ada hasil. Oke. Terima kasih Ibu untuk sore hari ini. Demikian bincang-bincang santai katong dengan Ibu Eri. Ibu Eri terkait dengan klarifikasi pada pembicaraan yang lalu dan Pak Eser. Sebenarnya 2 orang ini jodoh sebenarnya, karena Eri sama Eser, dua dipertemukan. Sebenarnya baik waktu kita ketemu Pak Eser berbincang maupun Ibu Eri dalam, minta maaf Ibu beta sebelum beta sambil omong, dalam hati yang paling dalam sebenarnya masih menyimpan kenangan cinta. Hanya kenangan itu kemudian berbuahnya seperti apa kita tidak tahu. Kita mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua demi anak berlima. Sampai jumpa. Salam.